Saudaraku, saya ulang siaran tadi, ada agak sulit untuk saya memperbaikinya. Saudara, khususnya Anda orang Timur yang berasal dari Pulau Timur bagian barat, saudaraku, saya berbicara tentang korban, karena sampai hari ini banyak orang tidak tahu kenapa harus ada korban, kenapa harus ada korban dan persembahan. Saya baca ulang ya, saudaraku. Saya bacakan buat Anda karena ini sulit Anda percaya. Tema malam ini adalah kepercayaan kita diuji sebagai orang Kristen. Kepercayaan kita kepada Kristus kita diuji. Kita diuji karena kepercayaan kita kepada Kristus, atau karena Kristus kita diuji. Oke. Itu ya, saya bolak-balik begitu ya. Kejadian 22 ayat 1 saya baca lebih dulu. Setelah semuanya itu telah Allah mencobai Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu dan yang engkau kasihi, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran salah satu gunung yang kukatakan kepadamu. Ayat yang ketiga, saudaraku. Keesokan harinya bangunlah Abraham, ia memasang pelana di keledai dan memanggil 2 orang bujang serta Ishak. Ishak ini anak dari Abraham. Ishak anaknya, ia membelah juga kayu untuk korban bakaran. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Tuhan Allah kepadanya. Ayat yang keempat, Abraham melayangkan matanya, melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Ayat yang kelima itu, saudaraku. Ayat yang keenam. Lalu Abraham mengambil kayu dan korban bakaran. Ia memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Saudaraku, ayat yang ke-6, Abraham mengambil kayu dan korban bakaran itu, memikulkannya ke atas Ishak, dan anak itu sedang di tangannya dibawa api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Saya baca berkali-kali biar Anda bisa tahu bahwa pisau juga dibawa.
kayu untuk korban bakaran juga dibawa. Ayat yang ketujuh, lalu kata Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapak. Sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api, ada kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Lalu sahut Abraham, Allah yang menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikian keduanya berjalan bersama-sama. Ayat yang ke-9, sampai mereka di tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunlah kayu, diikatnya Ishak anaknya, dan diletakkannya di atas mezbah itu, di atas kayu api. Saudaraku, Ishak yang diikat, bukan orang lain. Jadi Anda jangan menipu. Anda iblis jangan menipu. Ini ayat yang ke-10 saya baca. Sesudah Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu berfirmanlah, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyembelih anakmu yang tunggal kepadaku. Nah, itu saudaraku, itu ayat 12. Tadi ayat 12 saya sudah ulang bolak-balik. Anaknya Ishaklah yang dikorbankan, bukan siapa. Anda datang ganti orang, iblis, dasar iblis kau. Main ganti-ganti aja. Ayat yang ke-14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, sebab saudaraku, itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan yang akan sediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan pasir di laut. Keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhmu, dan keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Jadi yang mendengarkan firman itu yang mendapat berkat, sedangkan teroris tidak dapat apa-apa. Teroris dapat malapetaka. Ayat 19. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua pujanya, dan mereka bersama-sama berangkat kembali ke Betseba, dan Abraham tinggal di sana. Itu saudaraku yang saya bacakan kepada Anda. Orang timur yang keluar dari Pulau Timur, datang meninggalkan kampung halaman, tujuannya mau cari pekerjaan. Tapi karena Anda sampai di sini, kalau Anda perempuan, cari laki-laki yang seiman dengan Anda supaya jangan menjauh dari jalan Tuhan. Kalau Anda laki-laki, jangan cari perempuan yang ganteng, meskipun perempuannya rambut keriting atau hitam, tetapi itulah suku dan keturunan yang Tuhan memberikan kepada kita di tanah timur atau NTT pada umumnya. Anda jangan coba-coba menukar imanmu dengan perempuan, menukar imanmu dengan laki-laki, atau menukar imanmu dengan jabatan, atau menukar imanmu dengan apapun juga. Itulah saudaraku.
Saya bacakan Lukas pasal 22 ayatnya yang ke-15. Katanya pada mereka, aku rindu, kata Yesus ya, aku rindu makan Paskah bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebelum aku berkata kepadamu, aku tidak akan makan bersama-sama kamu lagi sampai ia beroleh kegenapan dalam kerajaan Allah. Ini kata Yesus. Yesus datang untuk menyerahkan dirinya di atas kayu salib. Anda bilang Yesus diserupakan, lah Anda teroris. Bagaimana Anda teroris bisa mengatur Tuhan? Tuhan Allah Bapa di surga oleh anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus akan menderita dan akan disalibkan. Lukas pasal yang ke-22 ayatnya yang tadi saya bacakan. Demikian lihat juga dibuatnya dengan cawan. A20 saudaraku. Demikianlah juga dibuatnya juga dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku dan ditumpahkan bagi kamu. Ayat perbandingan ayat 20 saudaraku, ayat perbandingan ayat 20 dari Lukas 22 terdapat di Yeremia pasal 31 ayat 31 saudaraku. Yeremia 31 ayatnya yang 31. Yeremia 31 ayat 31 saya bacakan buat Anda. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti yang kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, itulah sebabnya kalau setiap orang yang tidak taat sama Tuhan, banyak macam persoalannya. Seperti yang kita lihat di Yeremia pasal 31 ayat 31. Tuhan akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang diadakan dengan nenek moyang mereka di waktu memegang tangan mereka dan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjian itu telah diingkari oleh orang Israel. Maka itu Tuhan bikin perjanjian baru, yaitu Yesus harus dikorbankan, yaitu dengan darahnya yang kudus, yaitu perjamuan. Murid-murid Yesus meminum darahnya, anggur menjadi darahnya, dan memakan roti menggantikan tubuh Yesus. Anda yang tidak percaya, terserah Anda. Ya, terkutuklah Anda yang Anda tidak percaya. Tapi berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukannya di dalam hidupnya setiap hari. Jangan yang saya bacakan tadi, 10 hukum Taurat yang dibawa oleh Musa dan memberitahukan kepada bangsa Israel. 1. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan buat patung atau ukiran apapun untuk kamu bersembahyang kepadanya. 3. Jangan memanggil nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Yang keempat,
Ingatlah hari Sabat dan kuduskan, sebab 6 hari lamanya kamu telah bekerja. Pada hari yang ketujuh kamu berhenti dan menguduskan hari itu. Yang kelima, hormati ayahmu dan ibumu di mana tempat engkau dilahirkan, supaya umurmu tambah panjang dan kamu diberkati. Yang keenam, jangan berzina. Yang ketujuh, jangan membunuh. Yang kedelapan, jangan mencuri. Jangan berzina. Sama nabi palsu datang disuruh bikin istri 3, 4, 5, 6. Nabi palsu ini banyak akalnya. Dia masuk di dalam tempat-tempat gelap, dia karang-karang bahasa, terus dia keluar, dia suruh kawin istri 3, 4 kalau sanggup. Jangan membunuh, karena ajarannya katanya kalau tidak seiman harus dibunuh. Itu sama nabi palsu itu bikin kitabnya begitu. Bagaimana nabi palsu ini nih? Ajarannya yang aneh-aneh. Jangan mencuri. Ya bagaimana dia tidak mencuri? Orang-orangnya dibunuh, barangnya dirampok sama nabi palsu itu. Yang kesembilan, jangan bersaksi dosa. Kalau iya bilang iya, kalau tidak bilang tidak. Yang ke-10, jangan ingin harta benda orang lain. Anaknya perempuan, anaknya laki-laki, kambing, domba, sapinya, kebun sawahnya, apapun dia miliki, jangan kamu ingin, sebab itu milik sesamamu. Itu saja orang Israel mengingkari. Karena itu ada perjanjian baru, yaitu darah Yesus harus tertumpah supaya bisa mengampuni dosa manusia. Yang tadi saya bacakan buat Anda, Yohanes pasal 1 ayat-ayatnya sampai ke 20 lebih, bahwa Yesus Kristus darahnya harus tertumpah untuk mengampuni dosa manusia. Saudaraku, itulah sebabnya Anda mendengarkan firman Tuhan. Anda jangan coba-coba bolak-balik ini ayat-ayat ini. Doakan, tanya Tuhan, Alkitab orang Kristen ini benar. Tuhan tolong tunjukin saya satu keajaiban saja di dalam hidup saya, supaya saya percaya. Anda harus uji. Anda jangan pengaruh orang jadi teroris, buat huru hara sana sini, gerejanya ditutup. Orang bangun gereja harus izin. Mensembahyang kepada Tuhan kok pakai izin segala. Persis kalau mau bikin perusahaan aja pakai izin. Memang dasar teroris ini juga susah ini. Ya saudaraku ya, Anda satu bangsa dan satu bahasa dengan saya, yaitu bangsa Indonesia dan tanah air Indonesia. Anda jangan coba-coba anggap bahwa Anda berkuasa di negara ini. Anda mau coba-coba. Pulau Timur itu bersama NTT ada 700 pulau. Anda jangan coba-coba menggunakan kekuatan-kekuatan teroris untuk menteror orang. Ya, jangan coba-coba Anda menteror orang, karena waktumu belum sampai bertobat atau kembali ke asalmu. Ya, kalau Anda coba-coba melawan dengan Tuhan, Anda bertobat atau kembali ke asalmu. Masa kamu mengatur Tuhan? Firman Tuhan itu oleh nubuatan-nubuatan, nabi-nabi yang kudus, mereka bernubuat demi nama Allah Bapa di sorga. Kamu jangan coba-coba nakut-nakutin orang. Ya, saya memberitahu kepada Anda, kalau kamu mau percaya kepada batu, ke kayu, ke apa, ke itu urusan kamu, tidak urusan. Tapi Alkitab orang Kristen kamu yang acak-acak. Kalau kamu dibilang teroris, kamu tidak terima. Tapi kok tingkah lakumu begitu? Ya, tolong ya. Saya Lukas Temonov, lahir di Pulau Timur, tepatnya di Kabupaten Timur Tengah Selatan, ibu kotanya Soe. Dan kami di sana adat istiadat itu keras, tidak macam-macam.
Anda mengikuti Timor Leste. Seluruh penduduk Indonesia lari tinggalkan Timor Leste. Anda jangan coba-coba menakut-nakutin orang Timor. Kalau lu mau percaya ke batu, ke kayu, kok itu urusan lu, tidak ada yang larang. Tapi gereja orang kamu jangan tutup-tutupin, nakut-nakutin orang. Ya. Inilah pesan-pesan saya buat saudaraku yang mendengarkan. Orang Timor yang hidupnya tidak taat, tidak ikut jalan kebenaran. Satu jalan menuju ke sorga. Anda tidak punya tiket, Anda mau masuk sorga dari mana? Mau lompat tembok. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa mau ke sorga, harus melalui aku. Jalannya Yesus. Dan di sana, di sorga itu berbicara tentang sukacita dan damai sejahtera. Bukan perempuan. Lu cuma hanya terlain hanya ajaran perempuan. Di sorga itu tidak ada perempuan. Di sorga itu ada sukacita dan damai sejahtera. Di sana tidak ada daging. Lu tidak bawa beras makan minum di sana. Jadi lu mau bersenang-senang di sorga dengan cara dunia punya, ya. Tidak boleh kamu menakut-nakutin orang. Dunia sekarang sudah canggih. Lu mau dilalang lubang tikus aja juga lu kamera bisa tangkap di sana itu. Lu mau di lubang tikus manapun juga kamera mantau lu di sana itu. Lebih baik lu berdoa dan lu tenang. Lu tidak usah nakut-nakutin orang dengan ajaran lu yang teror-teror itu. Ya saudaraku ya. Anda yang mendengarkan siaran ini orang Timor, Anda taat. Jangan Anda melawan. Itulah pesan kita, satu bangsa dan satu tanah air. Masing-masing agamanya saja. Jangan Alkitab orang kamu acak-acak. Kenapa kitab kamu tidak baca? Ya, Alkitab itu tidak boleh diacak-acak lagi ya. Terima kasih, salam sehat.